Salam pemirsa SWI TV Banyuasin. Berjumpa lagi dengan saya, Budi Alamsa, selaku host di channel YouTube SWI TV Banyuasin. Kali ini kami dari tim SWI TV Banyuasin mengunjungi kantor Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin. Tentunya saya akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Ibu Masita Liana SP. Untuk itu saya sapa dulu dengan beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bu, kedatangan kami di sini tentunya berkaitan dengan ketahanan pangan ya, berkaitan dengan pangan. Nanti program yang sudah diluncurkan oleh Ibu, ada kegiatan kita berkaitan dengan konsumsi pangan yang segar. Nah, untuk memastikan itu masyarakat ini kadang masih ragu di apa mereka untuk membeli di pasar, bagaimana caranya untuk mendapatkan pangan yang sehat, tentunya segar untuk dikonsumsi di rumah tangga mereka. Nah, untuk itu kami minta penjelasan Bu, bagaimana itu yang sudah kita programkan ketahanan pangan. Tujuan kita adanya Pas Aman ini, Pasar Aman Pangan Segar ini, supaya konsumen itu dia ke pasar itu sudah nyaman di sana, tidak dia nyaman di sana, jadi dia belanja itu aman, dia bisa tidak terhindar dari misalnya barang kadaluarsa, itu ada ditemunya insektisida di sayur-sayuran atau borak apa sebagainya. Pasar pangan ini kan sudah berjalan tahun ini, apa sudah berjalan program tahun Kalau program dari Bappenas ini ya, Pas Aman ini baru tahun ini diprogramkan, itu pun belum di launching, insya Allah minggu depan baru kita launching itu. Nah, kita sudah melakukan BIMTEK, bagaimana ada kegiatan BIMTEK ya. Artinya BIMTEK ini tujuannya apa Bu ke BIMTEK? BIMTEK ini tujuannya supaya pedagang itu tahu ini bisa dijual, ini enggak itu. Jadi dia tahu, oh barang saya ada borak kayak itu kan, berarti saya tidak bisa jualnya itu. Yang sering kita temukan untuk bahan-bahan berbahaya, khususnya di pangan tadi, segar aman tadi kan, bahan makanan seperti apa yang sering kita temukan? Biasanya yang sering di sini itu pestisida dan ya borak yang ada di mie itu formalin itu. Mie ya, tahu ya. Iya. Sayur-sayur seperti itu. Sayur bisa juga dia ada insektisidanya ya. Nah, ini kan sudah berjalan yang biasanya ke sidak-sidak ya. Sidak, pemerintah melakukan pengawasan langsung dengan pedagang. Nah, sering kali ditemukan mie dan tahu ya yang sering terjadi. Nah, ini kita sudah lakukan testimoni lah untuk pasar segar aman. Itu yang kita posisi itu pasar mana yang sudah kita lakukan testimoni untuk? Kalau untuk pasar pangan aman segar ini kita untuk sekarang baru di pasar Pangkalan Balai. Balai ya. Nah, dari pasar Pembalai ini apa? Kenapa memilih pasar Pembalai ini? Karena di sana yang lapasnya tata ruangnya ya udah bagus ya. Udah bagus, ayam memang bagian ayam, ikan bagian ikan, daging-daging, sayur-sayur. Tidak bercampur. Ya, tidak bercampur, itu yang sudah dilakukan. Kita lakukan sehingga pasar Pangkalan Balai itu bisa kita tunjuk sebagai untuk pasar Pas Aman. Nah, ini pasar segar aman tentunya yang sudah jadi testimoni kita pilih, yaitu pasar Pembalai. Nah, untuk selanjutnya ini dalam hal pasar segar aman ini yang sudah kita lakukan di Pembalai ya, tindak lanjutnya? Apakah kita tetap lakukan pengawasan ke depannya 2 bulan sekali atau bagaimana? Kalau untuk ini kan berkelanjutan, tidak hanya batas ini ya. Mungkin tahun depan kita tetap berlanjut itu. Secara berkala 2 bulan sekali ya kita itu cek. Kalau cek pemeriksaan untuk yang di sayuran terutama ya, mengandung insektisida atau tidak, itu mungkin 2 bulan sekali kita cek gitu. Dan itu sewaktu-waktu juga BP POM ya, kita juga ada kerjasama dengan BP POM, melibatkan juga di situ. Mungkin sewaktu-waktu mereka tidak memberitahu, tahu-tahu dia ngecek gitu. Nah,
Artinya kita sudah melakukan testimoni di situ, sosialisasi ke masyarakat sudah, bahwa khususnya ibu-ibu ya, untuk memastikan bahwa konsumsi pangan segar aman ini datang langsung ke pasar Pembalai yang sudah kita lakukan, pasar segar aman. Nah ini pedagang-pedagang, khususnya pedagang-pedagang ini yang perlu yang sudah kita sosialisasikan, artinya bahwa tidak boleh dong Pak pedagang menjual barang-barang yang mengandung seperti itu. Itu sudah dilakukan sosialisasi. Sudah dilakukan. Ada sanksi dan lain sebagainya sudah mereka. Sudah dikasih tahu juga apa sanksinya kalau mereka menjual ini kan. Yang pasti yang pertama itu kita kasih pembinaan dulu dengan pedagangnya. Nanti kita selusuri barang ini dari mana, atau dari petani sini atau memang dari pasar Jakabaring. Nah ini Ibu, mungkin untuk tambahan sedikit, kan kita sudah melakukan namanya pasar segar aman tadi. Mungkin ada saja sih yang pedagang yang nakal, masih nakal. Mungkin dari tips-tips apa ibu rumah tangga ini supaya membeli, supaya ketika sudah dibeli, apa yang mereka lakukan agar merasa aman di konsumsi ini? Bisa ada kasih tip-tip untuk ibu rumah tangga ini? Mungkin kalau untuk ibu rumah tangga kan awam kan Pak bukan secara kedinasan, mereka cukup mencuci dengan air bersih atau air mengalir atau air hangat yang dicampur dengan garam sehingga terendam untuk beberapa persekian detik gitu. Jadi memang bersih, betul bersih baru dimasak. Dimasak itu ya dimasak memang yang ibaratnya kalau misalnya brokoli persekian lama, jangan terlalu lama kayak gitu kan, atau yang macam-macam lah cara model memasak. Kalau tahu gimana? Kalau tahu mie? Kalau tahu dengan mie itu dari kasat mata mungkin lebih kelihatan daripada buah dan sayur. Kalau tahu itu kan bisa kelihatan, kalau misalnya dia keras mungkin mengandung borak atau yang kalau mie yang nggak mudah putus kayak gitu kan. Cuman bedanya di sini Dinas Ketahanan Pangan ini kita spesifikasi untuk pangan segar. Jadi untuk mie, tahu, bakso itu ke BPOM, ranahnya ke BPOM karena sudah ke pangan olahan. Kalau kita ini ke PSAT, jadi buah, sayur dan beras kita. Nah, kalau sayur kan mungkin itu setelah dibeli, atau sebaiknya tipsnya beli sayur itu kalaupun ada ulat tidak jadi masalah kan? Enggak, justru itu yang tidak itu bagus Bu ya. Kalau harapan Dinas Ketahanan Pangan sendiri, khususnya mungkin Ibu Kadis kita bisa membeli sayur-sayuran yang dijual oleh petani kita sendiri. Karena apa? Karena Dinas Ketahanan Pangan sudah mengeluarkan beberapa sertifikasi Prima 3 dan sertifikasi Prima 2 untuk menjamin keamanan mutu pangan, baik sayur, buah ataupun beras. Kalau beras namanya registrasi Pak. Jadi kalau untuk buah dan sayur bukan sertifikasi. Ini kan selain di pasar Pembalai ini kan pasar yang pusat kota kita ya. Pasar ini kan nanti ada program apa, bersih-bersih ya nanti rencananya. Programnya ini karena pas aman ini mungkin nanti ada higien dan sanitasi, kita kembali ke higien dan sanitasi. Apa ini? Jadi higien dan sanitasi itu mungkin selokan yang tidak mengalir air yang dibersihkan nanti, terus yang tempat pembuangan air yang tergenang buat mengalir, tempat cuci tangan yang pasti gotong royong ini rencananya. Rencananya gotong royong dengan PT Pasar. PT Pasar. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa pasar ini sehat, masyarakat berkunjung ke pasar, agar pasar ini mereka juga merasa nyaman di pasar, tidak merasa kotor. Nah, karena pasar kita ini kan sudah perlahan-lahan sudah perbaikan ya, nantinya pindah juga kan nanti kan pasar Cangkring. Nah, apa Bu ini masuk program ya untuk gotong royong ini, atau memang bagian dari program yang pasar segar aman tadi? Gotong royong ini bukan termasuk program sebenarnya Pak. Jadi kalau bisa ada pelangnya kayak gitu kan, ada pelang bahwa pasar ini salah satu pasar pencontohan. Kedepannya mungkin nanti ada pasar-pasar berikutnya yang bisa mengikuti pasar Pangkalan Balai.
inisiatif dari kepala bidang, mungkin mereka mengajak kawan-kawan di bidang dan teman-teman juga yang ada di pasar untuk membersihkan selokan tadi, ada air bersih, pasang plang, spanduk dan sebagainya. Terus ada tempat untuk pos pantau. Pos pantau di situ dari Badan Pangan Nasional memberikan bantuan berupa pestisida, uji pestisida cepat. Jadi mereka ada tim teknis atau ICS-nya yang nanti sewaktu-waktu mengambil sampel sayur entah buah diuji menggunakan pestisida. Ada ruang khusus pos pantau itu gunanya kayak gitu. Beralih ke Ibu Masita tadi, kita selain pasar segar aman tadi ya yang kita lakukan, ini kan seringkali masyarakat khususnya pembeli dirugikan dengan adanya pedagang tadi. Apa ada pos pengaduan sifatnya pelindungan konsumen itu? Ada ya. Itu apa kalau ada keluhan sifatnya konsumen ini? Sifatnya keluhan kepada konsumen kan kita di sana ada kepala pasar ICS kan, dia bisa melapor ke sana nanti ya kepala pasarnya melapor ke dinas, jadi nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, karena kan yang dirugikan masyarakat ya kalau beli bahan yang kurang bagus kan dan sehat. Artinya bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan atau dari konsumen lapor langsung ke Dinas Ketahanan Pangan bisa. Nah, masyarakat di rumah tentunya Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan upaya untuk pencegahan setidaknya. Upaya pencegahan, sudah ada program yang berkaitan langsung pangan segar aman. Tentunya pangan segar aman ini setidaknya memberikan pemahaman bagi pedagang agar tidak menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya. Itu yang tentunya yang dipastikan oleh Dinas Ketahanan Pangan agar masyarakat mendapatkan pangannya di pasar pembalai itu tidak merasa was-was dan ragu lagi. Dia sudah aman. Sudah aman ya. Nah, dari dinas kita itu sejauh ini ada nggak laporan terkait pedagang yang nakal-nakal? Kalau sampai saat ini belum ada ya. Kita sudah melakukan sidak dalam beberapa. Kita biasanya melakukan sidak itu di pasar-pasar itu di hari-hari besar biasanya, di hari Lebaran, menjelang Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha dan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Artinya sudah paling tidak dalam beberapa momen-momen ya, benar. Kita melakukan sidak langsung ke pasar-pasar. Benar. Nah, dari kita ada tim Bu, sistem ada tim itu untuk kontrol kayak keliling itu tidak? Ada itu ada dari Pol PP ada dilibatkan, dari Koperindak ada, BP POM, Dinas Kesehatan, dari dinas kita sendiri sama Polres itu ada dilibatkan. Artinya kalau tidak ada keluhan, laporan dari masyarakat yang bahwa pangan di pasar pembalai itu aman, berarti tidak ada masalah ya, sejauh ini, baik ayam, sayur, daging ikan, dan lain sampai sebagainya. Saat ini belum ada laporan. Belum ada temuan ya laporan itu. Tentunya ini sangat positif lah respon dari pedagang yang sampai hari ini tidak nakal tidak curang dalam berdagang di pasar pembalai. Sejauh ini Bu, untuk harga stabil ya? Untuk harga kita stabil. Memang ada beberapa bahan pokok yang naik seperti yang diketahui cabai kemarin ya. Itu makanya kita kemari akhirnya mengadakan pasar pangan murah itu khusus untuk cabai dengan bawang. Mungkin itu aja Bu, bincang ngobrol singkat ini dapat kita ucapkan terima kasih ya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yang tentunya obrolan ini dapat bermanfaat khususnya ibu-ibu di rumah tangga, bahwa Dinas Ketahanan Pangan sudah memastikan, sudah memberikan pelayanan pada masyarakat agar mereka membeli pangan segar dan aman. Tepatnya saat ini sudah dilakukan secara sosialisasi di pasar pangan balai.
Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Masih Taliana, tentunya kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih. Tentu sebelum saya akhiri obrolan ini, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.